pun juga bisa masyarakat Indonesia bisa melaporkan Doktip karena terhadap produknya yang berklaim. Jadi nggak perlu lagi melaporkan kepada pihak reseller ataukah kepada pihak e-commerce-nya karena bisa langsung ke Doktip. Nah, jadi Doktip pun juga sudah kebal hukum dan tidak perlu juga melalui proses MDP dan tidak melalui juga proses BPOM karena Doktip bisa sendiri, pihak BPOM dan pihak daripada Majelis Disiplin Profesi ataupun pihak ID, pihak Kemenkes, pihak Dinkes dan pihak Asosiasi Organisasi Kecantikan ini tidak perlu juga membela Doktip karena Doktip sudah bisa sendiri. Ya, Oke, itu yang poin yang pertama, juga Bang lagi. Willy, Terkait dengan masalah pasal Bang Willy 62 harus ayat 1 pasal membedakan 8 antara ayat 1 tindakan pasal pidana pelaku bisnis dengan tindakan pelanggaran kode Jadi etik. Itu satu yang pertama. Jadi begini, Maira, harus kita nanti saya perjelas kuliahin itu. 4 semester. Yang Nanti mana saya kuliahin 4 ranahnya semester 4 tindakan SKS. pidana Jadi begini, pelanggaran bisnis terkait dengan saya tindakan nyelesain sedikit dulu lagi, kode Maira. etik Ini daripada profesi Doktip harus untuk objektif MDP. dong. Iya, Nanti kalau daripada memang lu ini dibilang turun kan, nggak Bang Willy. objektif. Nah, jadi nanti saya Iya, posisinya nggak buka apa-apa, lu room turun. sendiri, Maira. Jadi nggak boleh bersifat sengkuni kayak gitu ya. Nggak ada, Sebentar, gua nggak ada saya jelaskan sengkuni. dulu. Iya Jadi kan? nanti itu biar lebih objektif, saya juga ada tamu nganter duit. Jadi saya juga harus menjelaskan dan profesi saya harus melindungi dan juga membantu dan juga memberikan pendampingan hukum. Jadi saya ingin menjelaskan untuk statement closing saya, silakan saja Doktip berkoar-koar dan menyampaikan kepada pihak umum. Akan tetapi hati-hati juga ombak baliknya. Doktip pun juga bisa dilaporkan berkaitan dengan pasal 263-nya loh, memberikan informasi bohong terkait dengan 50 miliar, 20 miliar, 100 miliar itu karena sudah membuat keresahan di bidang publik. Ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak? Karena ini yang akan ditarik sama pihak pemerintah juga. Dan sekaligus posisinya hati-hati juga Dedi menyampaikan sesuatu hal yang memang posisinya tidak sesuai dengan aturan dan juga spesifiknya berbeda. Jadi Maira pun juga ini jangan cuman hanya omong-omong. Kalau hanya sekedar omong-omong, satu ngomong-ngomong aja, dua ngomongin orang, tiga menghina orang, ini paling mudah. Ini paling mudah. Tiga hal ini paling mudah. Tapi bukanlah pola pikir Anda. Kalau memang belum mengerti ataupun memahami, silakan mendengarkan. Kalau memang terkait dengan masalah MDP tadi itu, ini pun juga prosesnya nanti itu biar paham. Karena Doktip juga, SP2P-nya pun juga Doktip pun juga kemarin itu buat masalah apabila ada tindakan pidana. nggak apa-apa Maira, nggak apa-apa Maira, itu kamunya. Kalau kami ini yang langsung mengalami, kami ini yang langsung mengalami. Jadi saya pun juga sudah mendampingi baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mau Sulawesi, saya sudah mendampingi. Jadi kalau Maira punya keluarga tenaga medis dan tenaga kesehatan, nanti pasti akan tahu nih omongan kami, omongan saya, dan omongan undang-undang ini akan digunakan. Peganglah. Kalau memang sekarang memang belum ada. Kalau sekarang mungkin Maira belum ngerasakan. Tapi kalau ada saudara, kerabat, keluarga nanti barulah nanti mengerti dan paham ya berkaitan dengan masalah MDP itu. Nah ini yang ngomong ini terkait dengan masalah PP 28 tahun 2024 apa Maira? Dilakukan oleh DRL. Produk-produknya ini PP 28 tahun 2024 apa Maira? Dilakukan oleh DRL. Sementara pelayanan PP 28 tahun 2024 apa Maira? Lu ngerti nggak yang mana yang namanya PP 24 tahun 2024 apa Maira? Itu yang lu harus ngerti Lu apa? Bang. Lu jadi apa? kayak gitu, baca Lu dulu apa, putusan MK Maira? sebelum lu keluarin Lu statement apa, tentang Maira? SPDP. Gini, Oke, akhirnya dia nggak turun kan? SPDP aja kita tahu dia nggak tahu gitu loh. Apalagi kita mau ngomongin yang lain. SPDP aja dia udah panik gitu loh. Kita tanya masalah SPDP aja. Udah ada nih. Nih, Doktip menyatakan SP2HP bahwasanya dia berhak nih. Salah, Doktip. Tadi jelas banget itu Doktip bertanya tentang SPDP. SP2HP yang berhak itu si pelapor. Lu aja jelasin tentang pelapor. SPDP, Oke? SP2HP. Nah, jadi ini posisinya dia bertanya, SPDP ini dasar itu hukum. bisa nggak diberikan Otak kepada ini dasar Maira on terlapor? cam. Maira on cam. Ya, Jadi nggak usah lu kejar-kejar kemana Bang Willy. Kalau mau kabur aja nggak apa-apa kok. Aku udah ngomong. Iya, jadi gini, SPDP aja kita bisa lihat dia nggak tahu gitu kan. Jadi ya udahlah. Mbak Mira memang orangnya Doktip juga karakternya dia itu kalau misalnya jadi posisinya nggak bagus. Dia kalah, dia nggak akan terus ngomong supaya apa? Orang tidak mendengar Nggak omongan bagus. Kalau nggak mau
itu. Ya, jadi memang Kalau mau nggak dengerin, nggak usah buat room, Doktip. Ya, kalau nggak mau dengerin, nggak usah buat room. Paham? bicara terus. Kalau memang tidak mau ngebuat room, kalau nggak mau ngedengerin, nggak usah buat room. Dipahami dulu. Anda bicara Jadi jangan posisi memaksakan orang. Kami belajar loh. Kami Nggak belajar. apa-apa, Bang. Kalau Anda kan Perbedaan belajar dalam- tentang nama-nama obat. Perbedaan sudut pandang itu biasa, Bang. Waduh, nggak apa-apa loh, Bang. Kita mau secara objektif. Jadi jangan memojokkan Iya, orang. bener ini. Kalau ini memang objektif memojokkan aku. orang, tadi saya ngomong. Satu ngomong-ngomong aja, dua ngomongin orang, tiga ngina orang. Nggak perlu sarjana, nggak perlu umur tua ini. Aku Jadi nggak paham pernah hina dulu. Bang Willy. Termasuk buzzer-buzzer kayak gini. Ini nggak usah Ya, yang nggak nama apa-apa, diomongin. Bang. Buzzer di bawah Saya nggak hidup usah saya dibaca. sudah senang. Hidup Iya. saya sudah senang, nggak melarat, nggak susah. Ini Lah, kan kok dari kasihan yang ya kesini duduk-duduk itu di sih, rumah, Bang Willy? tapping kayak gini ini. Kan kasihan Jangan mereka ini. kemana-mana lah, Tapi Bang nggak Willy. apa-apa. Udahlah, jangan Mereka lah, sudah jangan dapat emosi. pekerjaan. Tapi Istighfar jangan dulu, menghina. istighfar dulu, Bang Willy. Kita jangan menghina, nggak boleh menghina-hina orang. Dengar, saya pun juga hidupnya senang. Saya hidupnya senang. Jadi nggak ada yang namanya posisinya mau nggak senang, ya. Pahami dulu. Nggak ada yang ngomong, yang nggak ada Jadi yang jangan ngomong Bang posisi Willy yang melarat ngomongin di nggak sini. senang. Kita bahas Jadi SPDP, pahami dulu, MDP. saya berani ya kan? on cam. Saya berani on cam. Saya berani menunjukkan segala sesuatunya. Saya sendiri nggak jadi masalah, tapi objektif dong kalau menyediakan. Sudah banyak ini tadi itu yang melarang saya untuk nggak usah bang, nggak usah bang. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi karena saya penasaran, makanya saya menghargai. Tapi jangan juga saya naik ke sini untuk dibully-bully dan tidak mau mendengarkan. Jadi cobalah kita sama-sama mendengarkan. Nggak juga saya minta makan sama kalian kok. Biasa aja, hidup saya juga udah senang Yang kok. baper karena chattingan Nah, dari Doktif, Bang. enggak gini, Jadi Doktif. jangan juga. Enggak, Doktif ini kan, Doktif ini kan sebagai moderator, ya dibatasi lah itu waktu kan. Ya, sebelum saya turun ya. Sebelum saya turun ya. Oke. Terima kasih banyak. Kan udah banyak juga yang mengingatkan saya, tapi saya juga berusaha untuk tidak baper. Saya berusaha untuk objektif nih. Saya menerima tantangan. Tapi kalau memang seperti ini polanya, ya saya pun juga punya hati dong. Punya hati. Kan nggak boleh juga laju memojokkan orang, menyatakan orang itu seolah-olah kayak hidupnya susah, hidupnya nggak cari makan. Saya bukan apa-apa, bukan cuma hanya kalian, Dokter. Banyak kok yang saya urusin. Gitu ya. Mungkin itu ya buat masyarakat Indonesia. Kalau memang saya ada salah, Bang Willy. saya minta maaf. Ya. Kalau memang posisi penyampaian saya kurang berkenan, saya pun juga meminta maaf dan kepada Allah saya Siap, mohon ampun. siap. Tapi niat saya untuk hadir kepada Komal ini, saya ingin memberikan edukasi dan pemahaman hukum yang saya baca dan saya ketahui. Bukan saya melampaui daripada kuasa dari Maha Kuasa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat Bang Willy. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Oke, jadi bentar saja Doktif sebelum saya turun ya. boleh Mas Gatot, boleh. Karena boleh. besok ngajar. Gini, kita berbeda pendapat boleh, tetapi ketika terlihat orang yang berbeda pendapat, bagaimana orang ini berpengalaman, bagaimana orang ini memiliki tingkat intelektual. Saya dan Bang Jeffrey sama-sama mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi tadi saya melihat Bang Jeffrey juga menghargai pendapat saya, termasuk saya juga menghargai pendapat Bang Jeffrey. Tadi sempat Willy ngomong bahwa hanya dia dan Bang Jeffrey yang berpengalaman. Betul. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Gatot. Ya, mungkin tadi agak baper karena pada saat SPDP mungkin tadi ya agak baper, dia kan udah mulai panik kan, dia SPDP aja nggak tahu, jadi mungkin di situ mulai dia agak panik dari situ mungkin. Jadi memang di sini karakternya beliau kan memang kalau mulai agak kalah sedikit itu pasti nanti tidak ada kesempatan untuk lawan bicara ngomong. Jadi dia akan ngomong untuk menutupi. Selalu begitu. Jadi setiap Doktif Formal naik bareng dia, itu selalu karakternya begitu. Mungkin Bang Jeffrey mau menambahkan, ini kita tinggal sesi 15 menit lagi. Ya, Ada baik, tambahan? terima kasih. Pertama, ya, tujuan utamanya di sini bukan untuk menyudutkan siapapun. Tidak ada tujuan kita untuk menyudutkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik begitu ya. Kita harus pandang diskusi ini sebagai diskusi yang sehat. Jadi apapun pokok bahasannya, apapun yang disampaikan ya tentu kita harus sebagai seorang yang berintelektual kita harus menunjukkan level kita di mana. Itu satu. Kedua begini.
Sedikit aja saya menambahkan ke MDP. Ini MDP ini tidak berkaitan dengan etik saja. Kita harus bedakan kalau MKEK itu kan singkatannya ada etik di situ. MDP ini kan disiplin. Ada perbedaan antara etik dan disiplin. Ya, itu pokok pembahasannya akan panjang. Nah, sekarang begini, MDP itu outputnya apa sih? Kita harus paham itu. Nah, karena beberapa kali saya sudah mengikuti sidang MDP, output dari MDP itu adalah ada rekomendasi bahwa ada pidana atau tidak. Satu. Kedua, ketika orang pun mengajukan gugatan perdata, ini kita bicara undang-undang kesehatan, itu perlu meminta rekomendasi kepada MDP. Apakah benar di sini ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Jadi MDP itu tidak hanya memeriksa. Maaf ya Bang ya, tidak semua ya Bang, berdasarkan Mahkamah Konstitusi tidak semua ya. Betul, tadi kan yang Doktif sudah sampaikan bahwa itu ketika terjadi pidana murni. Nah, untuk tidak terjadi kerancuhan di situ antara pidana murni dan pidana di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis yang memberikan layanan kesehatan, sebaiknya MDP di situ memberikan peraturan lebih khusus. Mana-mana saja yang bisa dimasukkan ke MDP dan mana-mana saja yang tidak. Karena sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya membedakan antara pidana murni dan bukan. Yang dimaksud pidana murni itu juga penjelasannya tidak bisa mewakili apakah seorang dokter yang menjual mempromosikan sebuah informasi itu bisa dikategorikan sebagai pidana murni. Ini pidana belum. Bang Jeffrey, mati tuh suaranya tuh. Halo. Ya, udah. Ya. Nah, putusan Majelis Disiplin Profesi itu salah satunya adalah memberikan rekomendasi bahwa penyidikan itu bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena MDP menilai ada unsur pidana di situ yang dilakukan oleh tenaga medis. Begitu loh. Jadi putusan dari MDP itu berbeda dengan putusan MKEK, berbeda dengan putusan etik. Walaupun sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya membedakan mana pidana murni dan mana bukan pidana murni. Kalau pidana murni dia belum melalui putusan MDP. Ini suaranya kenapa sih? Yang menjual, halo? Ya, Ya, yang menjual sediaan farmasi itu masih bisa diperdebatkan apakah itu ranah layanan kesehatan atau tidak. Nah, sekali lagi apapun sekali lagi ya, apa yang dikatakan Mas Gatot itu menurut saya sudah tepat. Pengadilanlah tempat yang paling tepat. Apakah ini terjadi kesalahan prosedur atau tidak? Ujungnya akan diuji pengadilan. Bang, ini kayaknya handphonenya dibanting dulu, masukin cemplungin ke bak mandi dulu ini kayaknya. Halo. Masih suaranya welek temenan nih loh. Ya, tapi poin saya begitulah. Intinya bahwa masih perlu dibuktikan apakah itu termasuk layanan kesehatan atau tidak. Dan pengadilanlah tempat yang paling tepat. Begitu loh. Tetapi sekali lagi ketika itu berkaitan dengan sediaan farmasi dan pelakunya adalah tenaga kesehatan, tenaga medis, sebaiknya memang melalui proses MDP. Dan putusan MDP itu seharusnya adalah merekomendasikan atau tidak merekomendasikan. Itu juga bisa dilanjutkan perkaranya. Oke, itu. Oke. Udah, tadi yang belum Mbak Merah, coba Mbak Merah. Ada yang mau diinin? Oke, sekaligus closing statement ya. Teman-teman, berbeda pendapat dalam edukasi, dalam suatu diskusi itu biasa. Tapi bagaimana kita menyikapinya, ya, bahwa perbedaan itu adalah hal yang sangat indah. Disitulah letaknya irama daripada diskusi itu. Terus yang kedua, kalau kita membahas kasus, perang bintang juga polisinya. Mbak Adrina, nanti bisa di-mute dulu Mbak Adrina. Nanti kalau misalnya kita mau udah masuk live. Kalau misalnya kita membahas kasus, maka kita fokus pada materi inti daripada kasus itu. Kasusnya Doktif dengan DRL itu adalah kasus mengenai pelanggaran daripada produk itu. Maka yang kita tunggu nanti yang akan dibuktikan hanyalah apakah benar terjadi pelanggaran produk itu atau enggak. Bukan masalah etika, bukan masalah apa di dalamnya. Yang banyak menjadi perbincangan orang di luar. Mau Doktif nungging kayak mau Doktif apa kayak enggak ngaruh pada laporan dan materi inti daripada kasus ini. Yang ketiga, ya, sebagai penegak hukum, teman-teman yang lain, ya, kalau misalnya enggak terlalu make sure tentang adil itu, ayo kita cari, kita googling. Ada kok aturannya. Apalagi tentang tentang masalah SPDP itu. SPDP itu jelas kok di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015 itu dalam jangka waktu 7 hari bukan hanya diserahkan kepada pelapor tetapi juga terlapor.
Itu yang tadi kita untuk luruskan, ya seperti itu. Tetapi tidak ada manusia yang tidak sempurna, ya. Kadang lupa, kadang hilang, dan itu biasa. Seperti itu. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya saya datang tadi seperti itu, memang saya greget tadi. Greget, betul. Jadi tadi Iya. dokter juga greget sebenarnya. Jadi Iya. masalah SPDP juga greget. Kenapa kok dia agak panik dia? Kan dia Iya. kan dia LBH, kok SPDP aja nggak paham gitu loh. Jadi bagaimana mau menjelaskan ke yang lain-lain sementara SPDP dia bilang diberikan ke kejaksaan lah ini loh. Dokter itu terlapor, SP2HP itu pelapor, SPDP itu terlapor. Kan begitu. Benar, benar. Diberikan 7 hari. Sesimpel itu aja beliau nggak ngerti. Nah, beliau ini baper kenapa? Karena membaca tappingan dari bawah. Nah, dokter Ya. aja kata-kata yang di bawah aja cuek. Nggak doktif blok. Gitu ya kan buat apa? Iya, dan memang begitu dok. Kita berani vokal di atas itu memang ada konsekuensi, ada yang pro dan ada yang kontra. Dan itu tidak masalah itu. Silakan Anda karena kita tidak memaksa Anda untuk sependapat dengan kita. Silakan kayak gitu. Ya, saya kira cukup ya dok. Saya mohon maaf ya dok. Oh nggak apa-apa Mbak Merah. Iya. Sebentar lagi kita bakalan berakhir juga kok. Ini dan juga kita juga mungkin agak-agak ngebahas soal di sini. Doti juga mau tanya ke Mas Dedi atau ke Bang Jeffrey ini yang masih ada sama yang mana tadi? Kok tadi ngilang yang Mbak Adlina itu? Tadi padahal dia yang minta tuh naik tuh. Itu salah satu lawyer juga. Dia juga temennya kemarin sempat berdebat juga dengan Bang Willy itu. Kok hilang dia? Ya mana tadi Mbak Adlina tadi yang sempat dokter tadi naik. Jadi di sini juga dokter tanyakan bagaimana dengan TPPU. Jadi TPPU kapan sih TPPU itu bisa disertakan? Bagaimana? Apakah betul nih Bang Jeffrey? Jadi Bang Jeffrey kan sarjana hukum nih di sini, lawyernya ya mungkin ya. Kalau Mbak Merah kan dokter nggak tahu nih backgroundnya apa tapi kok ngerti. Mas Dedi juga dokter nggak ngerti backgroundnya tapi kok ngerti soal hukum gitu. Nah TPPU ini yang kita tahu dikenakan ke Nikita gitu kan. Nah apakah bisa juga sebenarnya dikenakan di kasusnya untuk DRL? Nah dokter minta untuk pendapatnya Bang Jeffrey sendiri. Seperti apa Bang Jeffrey? Ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan menjebak ini. Bagaimana mungkin saya menjawab pertanyaan itu di depan umum segini banyak, sedangkan teman-teman semua tahu background saya siapa. Tapi begini dok. Ya udah kalau gitu soal ke sini kita misalnya dengan kasus dia tindak pidana diancam 4 tahun gitu kan, seperti apa? Sekali lagi saya begini, satu, saya ini diajak untuk berdiskusi, berdebat dengan tujuan untuk mencerdaskan teman-teman yang mendengarkan. Dengan sudut pandang saya sebagai seorang lawyer. Nah, saya sebagai seorang lawyer itu terikat dengan kode etik. Sebenarnya seorang lawyer yang baik dan seorang lawyer yang hebat tidak akan mengomentari perkara orang lain. Ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain. Makanya dari tadi saya menyampaikan kepada Doktif, saya tidak mau membahas kasus tertentu. Apalagi yang bukan saya yang menangani. Ataupun katakanlah memang pernah saya tangani, tapi kan saat ini bukan saya lagi, maka saya tidak ada kewenangan untuk membahas langkah-langkah hukum, membahas bagaimana kebijakan, membahas bagaimana strategi pembelaan. Maka dari itu saya juga menghimbau kepada teman-teman lawyer yang lain, jangan komentari perkara rekan sejawatmu. Satu. Kedua, sebagai seorang lawyer jangan pernah minta-minta kasus. Ketiga, jadilah lawyer yang berwibawa. Sejak zaman Romawi kita ini salah satu profesi yang tertua di dunia. Maka dari itu kita harus memberikan edukasi hukum, edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Terlepas sudut pandang kita berbeda, terlepas dari sudut pandang kita mungkin POV kita berbeda, ya tentu kita harus saling menghormati. Karena apa? Kalau tidak ada pandangan yang berbeda, tidak mungkin ada jaksa dan pengacara yang berhadapan di pengadilan. Kalau tidak ada pandangan yang berbeda, tidak ada yang disebut dengan pro dan kontra. Artinya perbedaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan negara kita pun terdiri dari memiliki satu moto Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda itu sudah biasa. Maka dari itu apalagi kita seorang lawyer, salah satu dari penegak hukum. Ayolah kita menanggapi ini semua dengan jauh lebih baik. Dan sekali lagi, kalau menurut saya, saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Bagi saya menanggapi kasus orang lain itu kurang tepat. Tapi kalau Doktif bertanya secara umum, ya saya tentu akan menjawab, tapi jangan ke kasus per kasus. Oke, secara umum Bang Jeffrey.
Ya, kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang harus berasal dari tindak pidana yang lain dengan tujuan untuk menyamarkan sumber penghasilannya. Nah, tindak pidana pencucian uang itu tidak harus ada predikat krimnya, tidak harus dibuktikan dulu predikat krimnya, tidak harus dibuktikan dulu tindak pidana muasalnya. Maka tindak pidana pencucian uang itu bisa langsung bersama-sama dengan tindak pidana utamanya untuk disidangkan, begitu loh. Dan sekali lagi tindak pidana pencucian uang itu memiliki karakter yang berbeda. Karena tindak pidana pencucian uang itu pembuktiannya adalah pembuktian terbalik. Kalau kita ini kan di negara Indonesia selalu disebut negatif telek atau siapa yang mendalilkan wajib yang membuktikan. Tetapi dalam tindak pidana pencucian uang, siapa yang disangkakan dan siapa yang didakwakan wajib membuktikan bahwa sumber dananya itu adalah dari sumber dana yang legal dan tidak ada maksud dan tujuannya untuk menyamarkan hasilnya. Kalau dia memang dari sumber keuangannya adalah bersumber dari sebuah tindak pidana, dan sekali lagi ya, sumber tindak pidana ini tidak harus inkrah. Maka dari itu tindak pidana pencucian uang itu dapat dengan bersama-sama dengan predikat krimnya untuk bersama-sama maju di pengadilan, begitu. Jadi itu secara umum saja mengenai tindak pidana pencucian uang, begitu dok. Oke, Bang Jeffrey, sekarang Doktif tanya, kalau misalnya Doktif melihat nih, ada suatu, ini umum ya, nggak menyebutkan nama tertentu atau menyasar sosok tertentu ya, enggak, ini umum. Misal Doktif melihat ada suatu tindak pidana, ya, tapi kan karena Doktif masyarakat umum, tidak mengerti bahwa ini sebenarnya bisa dikenakan pasal TPPU. Jadi pada saat Doktif melaporkan, itu tidak ada yang namanya pasal TPPU berada di situ, berada di pelaporannya Doktif. Nah, yang Doktif tanyakan, apakah bisa? Kemudian dalam proses penyelidikan, gelar perkara penyidikan, akhirnya dimasukkan pasal TPPU tersebut. Apakah memungkinkan hal tersebut dilakukan oleh penyidik? Karena pelapor sama sekali tidak mengerti soal pasal. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Nah, ataukah memang seharusnya pelapor yang masyarakat umum ini, yang awam ini tidak tahu, harus melaporkan sejak awal dugaan adanya pasal TPPU? Nah, tolong bisa dijawab Bang Jeffrey. Ini begini, memang kalau kita mau berbicara jujur, Indonesia ini walaupun negara hukum, tentu proses penegakan hukumnya banyak sekali perbedaan dan banyak sekali perdebatan. Ya, di sebagian kalangan menyatakan bahwa TPPU itu wajib untuk dilaporkan terlebih dahulu, tetapi sebagian kalangan menyatakan bahwa TPPU itu tidak perlu dilaporkan. Nah, itu menjadi perbedaan di situ. Sekarang bergantung daripada aparat penegak hukum itu sendiri. Makanya begini, sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat awam, masyarakat umum, ketika dia datang melaporkan ke kepolisian, sebenarnya jangan ditanya pasal, mau melaporkan pasal berapa. Itu adalah tugas kepolisian untuk menentukan pasal berapa yang bisa dikenakan. Kenapa? Karena yang mewakili dari korban pada akhirnya nanti adalah jaksa, walaupun jaksa mewakili negara ya, tapi kita berbicara dalam sebuah tindak pidana, itu kan jaksa, dan kepolisian ini adalah aparat penegak hukum yang mencari alat buktinya apa, lalu kemudian menelusuri tindak pidananya seperti apa. Berbeda dengan negara yang lain, sebut saja di Korea atau di Amerika. Seseorang yang ingin melaporkan sesuatu dugaan tindak pidana itu tidak perlu menyebutkan pasalnya. Karena itu adalah tugas dan kewenangan kepolisian untuk menentukan pasal berapa dan mencari pembuktiannya. Begitu loh. Sehingga apa? Pelapor ini tidak disibukkan untuk mencari alat bukti. Kita kan sering dengar nih, laporan ditolak karena tidak ada bukti. Nah, itu kan sebenarnya kewenangannya kepolisian untuk mencari bukti. Bagaimana bisa seorang masyarakat awam diberikan akses untuk mencari bukti? Saya kasih contoh, ketika terjadi penganiayaan di sebuah restoran, lalu terjadi penganiayaan, lalu memang korban ini melaporkan. Siapa yang berhak menyita CCTV itu? Suaranya. Siapa yang berhak menyita CCTV ketika terjadi penganiayaan di dalam sebuah restoran? Tentu kepolisian dong. Kan nggak bisa dari masyarakat yang melakukan penyitaan, walaupun memang masyarakat bisa melakukan visum, tapi visum itu harus ada surat pengantar dari kepolisian, kan begitu. Seru nih Bang Jeff, seru Artinya bagi saya seharusnya penyidik itu lebih proaktif. Kita berbicara perkembangan hukum ya, supaya hukum ini tidak berjalan di tempat. Menurut saya kepolisian juga harus lebih aktif dalam mencari alat bukti. Sehingga apa? Tidak melulu hanya mendengarkan alat bukti dari pelapor, tidak hanya melulu mendengarkan alat bukti dari terlapor. Sehingga berimbang. Karena begini loh, sayangnya di Indonesia ketika alat bukti itu yang dibawa oleh pelapor dianggap kurang, ya akan dihentikan. Harusnya kan kepolisian lebih mendalami lagi. Sebenarnya juga ini dilakukan kemudian bukti yang
Woi, suara, woi, suaranya. Bang Jeffrey tuh handphone kenapa sih nggak dilep-lep sama si ke itu? Heran ini sama Bang Jeffrey ini. Klien mah klien orang-orang ini handphone jelek pisan ya, suaranya kayak orang blukutuk-blukutuk gitu loh. Jadi bisa Doktif, kita datang ke kepolisian melaporkan, maka polisian mencocokkan kira-kira pelanggaran ini di pasal berapa. Kemudian untuk penentuan gugatan, pasal gugatan itu ditentukan oleh jaksa. Dan terjadi perubahan pasal dari laporan sampai ke gugatan itu adalah hal yang biasa dan normal. Jadi silakan aja, Doktif mungkin bisa mengutarakan aja nanti biarkan itu kewenangan jaksa sama kewenangan polisi. Saya kira begitu, Doktif. Iya, betul betul. Cuman kan misalnya kita ingin melaporkan adanya dugaan TPPU ini, seharusnya Dokter sempat kemarin dibilang harusnya dari awal. Lah, kita kan sebagai pelapor mana tahu ya, gitu loh. Jadi akhirnya ini sekarang Dokter juga pengen untuk menaikkan itu gitu loh. Jadi gimana caranya? Terus tadi juga tertarik tentang masalah CCTV. Jadi Dokter inget ya, tadi Bang Jeffrey ngomong soal seharusnya penyitaan itu juga dilakukan oleh penyidik ya, CCTV. Nah, ini juga sempat jadi dilema buat kita pada saat pelaporan terhadap SS, kasus persekusi. Ya, kasus persekusi ini di mana CCTV ini juga menjadi blunder. Kenapa? Karena pihak dari tempat lokasinya terjadinya persekusi tersebut menolak untuk memberikan CCTV, bahkan sudah dihapus. Nah, jadi Dokter mengambil inisiatif ini gimana seharusnya, karena dari tempat lokasinya itu segera dihapus. Jadi sebenarnya ini juga masukan buat penyidik ya, untuk apabila ada laporan itu langsung gercep gitu loh, langsung gercep, langsung melakukan penyitaan terhadap CCTV sehingga tidak ada gitu loh usaha-usaha untuk menghilangkan barang bukti. Seperti itu sih sebenarnya. Tadi ini masukan juga buat penyidik karena pengalamannya Dokter kemarin juga agak repot ya. Karena semua pada ketakutan gitu loh menghadapi kasus persekusi yang dialami oleh Dokter, makanya sampai sekarang berjalan tapi agak lambat gitu. Ya. Bang Jeffrey? Gimana? Jadi Ini juga tadi harus Dodi membahas juga soal apa namanya, berarti memang seharusnya sih memang itu tugas dari penyidik ya, atau tugas dari kejaksaan ya, untuk menelusuri apakah bisa dimasukkan pasal TPPU atau pasal 55 dalam suatu pelaporan pelapor ya. Ya, itu hasil pengembangan tentu bisa. Tapi begini, ini juga untuk edukasi untuk masyarakat. Ini penting. Banyak orang ini salah dalam menerapkan hukum. Saya kasih contoh. CCTV itu kenapa wajib disita oleh kepolisian, oleh penyidik? Karena perlu dipastikan bahwa CCTV itu adalah CCTV yang asli. Yang disita itu bukan CCTV-nya, tapi mesin penyimpan datanya, CDR-nya. Nah, alat bukti elektronik itu adalah harus disita aslinya. Nah, seringkali banyak teman-teman ini salah dan keliru. Kebanyakan mereka